Tetapi yang membuat banyak orang bingung, di dalam situasi itu perempuan yang diikat hanya diam saja tanpa perlawanan. Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kali ini kita akan membahas sebuah video yang sempat viral di internet pada tahun 2025 di negara Meksiko. Yang mana video itu awalnya tampak seperti dua orang teman yang hendak memberikan kejutan kepada seorang temannya yang duduk di sebuah kursi dengan kondisi mata tertutup. Namun ketika video itu berlanjut, ternyata itu bukan video kejutan, melainkan sebuah aksi pengeksekusian yang begitu brutal dan mengenaskan. Calificado por muchos como un acto de sadismo. Dos adolescentes de 13. Apa yang sebenarnya terjadi di balik video mengerikan itu dan siapa orang-orang yang ada di dalamnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di sebuah wilayah di negara Meksiko, sempat beredar sebuah video yang cukup mengganggu di media sosial. Video itu memperlihatkan seorang remaja perempuan yang duduk di kursi dengan mata tertutup, sementara dua perempuan lain berdiri di dekatnya. Lalu suasana berubah ketika seorang perempuan yang mengenakan kaos hitam tiba-tiba mendekat. Dia mulai melilitkan tali ke tubuh remaja yang masih duduk itu. Semuanya terjadi dalam sekejap, tetapi yang membuat banyak orang bingung, di dalam situasi itu perempuan yang diikat hanya diam saja tanpa perlawanan, seolah dia terlihat pasrah dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Video itu kemudian menyebar dengan cepat. Banyak warganet yang melihat langsung dan berkomentar. Mereka mencoba menebak-nebak apa yang terjadi di dalam video itu. Seiring video itu semakin viral, pelan-pelan mulai terungkap fakta yang ada di baliknya. Seorang ibu bernama Carmen Becerra akhirnya muncul dan mengatakan kalau remaja perempuan yang ada di video tersebut adalah putri kandungnya yang bernama Leila. Rupanya sebelum video itu menyebar luas, Carmen sudah lebih dulu panik mencari Leila karena dia tidak kunjung pulang sejak hari sebelumnya. Carmen mencoba menanyakan melalui teman, guru, dan siapapun orang terdekat Leila. Dia berharap ada sedikit petunjuk yang bisa membuat hatinya tenang. Namun di tengah usahanya mencari, Carmen justru mendapatkan sebuah pesan anonim yang berisi tentang video tersebut. Bayangkan saja di saat dia sedang cemas memikirkan keberadaan anaknya, tiba-tiba ada orang yang mengirimkan rekaman yang memperlihatkan kondisi Leila seperti itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung membawa video itu kepada polisi dan berharap bisa segera mendapat bantuan. Namun entah bagaimana awalnya, video tersebut malah ikut tersebar ke media sosial dan akhirnya menjadi konsumsi publik. Saat proses awal penyelidikan, polisi lebih dulu meminta keterangan dari Carmen untuk memahami situasi. Dari situ diketahui kalau Leila masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP. Meski tak banyak memberikan informasi tentang anggota keluarga lainnya, Carmen menjelaskan kalau dia membesarkan Leila dan tinggal di sebuah rumah yang terletak di wilayah General Plutarco Elias Calles. Polisi kemudian mencoba menggali lebih jauh, terutama soal dua remaja lain yang terlihat di dalam video. Ketika ditanya, ternyata Carmen mengenali mereka. Dia menjelaskan kalau kedua perempuan itu adalah teman dari Leila. Carmen mencoba mengingat kalau Leila pernah bercerita soal hubungan dia dengan kedua temannya itu, yang mana hubungan tersebut seharusnya sudah tidak dekat lagi. Sayangnya, Carmen sendiri tidak tahu pasti apa yang telah terjadi di antara mereka, sampai terjadilah kejadian di dalam video. Kemudian untuk menindaklanjuti laporan dari Carmen, pihak berwenang langsung bergerak cepat dan mulai melakukan penyelidikan. Kasus ini kemudian ditangani oleh sebuah tim khusus yang bernama Fiscalia General de Justicia del Estado de Sonora. Penyidik mencoba menggali identitas dari kedua teman Leila tersebut dengan bertanya kepada Carmen. Tetapi informasi yang dimiliki Carmen sangatlah terbatas. Dia hanya mengetahui nama mereka saja, yaitu Brittany dan Montserrat.
Namun dari situlah penyelidikan mulai berjalan. Berbekal 2 nama tersebut ditambah rekaman video yang sudah beredar, tim penyidik mulai menelusuri siapa sebenarnya kedua remaja itu. Langkah awal yang mereka lakukan adalah menganalisa wajah dan suara dari video tersebut. Dari hasil itu, penyidik mencocokkan dengan remaja di sekitaran lingkungan Leila, termasuk dari sekolah dan lingkaran pertemanannya. Setelah itu, nama Brittany dan Montserrat mulai dimasukkan ke berbagai pencarian, baik dari daftar siswa, media sosial, maupun data lain yang dimiliki pihak kepolisian. Walaupun prosesnya tidaklah mudah, tetapi perlahan identitas kedua remaja itu terlihat jelas. Wajah yang ada di video dicocokkan dengan data yang ditemukan, dan nama yang disebutkan Carmen semakin mengarah pada orang yang sama. Dari situ penyidik akhirnya menemukan nama lengkap mereka, yaitu Brittany Michelle berusia 15 tahun, sementara satu orangnya lagi, Montserrat, berusia sekitar 13 tahun. Dengan informasi-informasi yang sudah dikumpulkan di tanggal 1 Oktober 2025, penyidik bergerak menuju ke rumah Brittany. Setibanya di sana, mereka segera mengetuk dan disambut oleh seorang ibu yang diduga orang tua dari Brittany. Saat ditanya, penyidik menjelaskan kalau mereka sedang mencari Brittany terkait kasus yang videonya sedang ramai dibicarakan. Namun, ibunya mengatakan kalau Brittany sudah tidak pulang sejak beberapa hari terakhir. Dia juga baru mengetahui tentang video tersebut. Karena tidak menemukan hasil apapun, penyidik kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah Montserrat yang masih berada di desa yang sama. Harapannya setidaknya ada petunjuk baru yang bisa didapat. Namun sayangnya hasilnya tetap nihil. Montserrat tidak ada di rumah, sehingga penyidik pun mulai curiga kalau keduanya sengaja menghilang setelah video itu tersebar. Lalu pihak kepolisian tidak ingin kehilangan jejak. Mereka langsung memperluas pencarian ke area sekitaran desa. Mereka menyusuri berbagai kemungkinan tempat persembunyian, meski kondisi di lapangan cukup menyulitkan. Di wilayah itu jumlah CCTV memang tidak banyak, jadi pergerakan keduanya tidak mudah dilacak. Meski begitu, beberapa orang memberikan laporan dan akhirnya membuahkan hasil di hari yang sama. Di malam tanggal 1 Oktober 2025, penyidik berhasil menangkap Brittany serta Montserrat di sebuah lokasi terpencil yang ada di desa. Saat ditangkap, keduanya tidak melakukan perlawanan. Mereka terlihat pasrah dan hanya mengikuti arahan penyidik untuk dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Di kantor polisi, keduanya dipisahkan dan duduk di ruangan yang berbeda. Di sana masing-masing ditemani oleh seorang penyidik yang terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Dari proses interogasi itulah perlahan-lahan mulai terungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam video tersebut lewat pengakuan kedua terduga pelaku. Jadi, sebelum semua ini terjadi, sebenarnya Leila dan mereka berdua sangatlah dekat. Meski beda angkatan di sekolah, tapi kegiatan dari sekolah mungkin membuat mereka sering bertemu. Dari situ mereka jadi akrab dengan menghabiskan waktu bersama seperti bermain dan mengerjakan tugas. Hubungan itu berjalan cukup lama sampai akhirnya salah satu masalah mulai mengubah mereka. Masalah itu diduga karena percintaan. Entah antara Brittany ataupun Montserrat, mereka menyukai seorang pria yang sama. Tapi ternyata pria itu justru tertarik kepada Leila. Sejak saat itu hubungan mereka jadi renggang. Bukannya diselesaikan secara baik-baik, Brittany dan Montserrat justru mulai memperlakukan Leila dengan tindakan-tindakan yang begitu buruk. Mereka sering merundungnya, bahkan mengejek warna kulit Leila yang mereka anggap lebih gelap. Tidak berhenti di situ, mereka juga kerap mempermalukan Leila di teman-temannya yang lain. Pada suatu waktu, mereka pernah memposting foto Leila sambil merundung warna kulitnya. Tetapi meski diperlakukan sangat buruk oleh mereka, Leila tetap tidak pernah membalas. Lalu singkat cerita, sampailah akhirnya di tanggal 25 September 2025. Sepulang sekolah, Brittany dan Montserrat menghampiri Leila yang berada di halaman sekolah. Mereka datang dengan sikap yang berbeda dari biasanya. Keduanya meminta maaf seolah sadar kalau selama ini sudah bersikap salah. Mungkin karena merasa sudah lama berteman, Leila pun luluh dan memaafkan mereka. Brittany lalu mengajak Leila untuk datang ke rumahnya. Sementara Montserrat menambahkan dengan berkata kalau mereka sudah menyiapkan sebuah kejutan sebagai tanda permintaan maaf mereka. Melihat sikap tulus tersebut, Leila akhirnya setuju. Sebelum berpisah, mereka pun saling mengucapkan sampai jumpa. Setibanya di rumah, Leila langsung mengganti seragamnya dengan pakaian biasa.
lalu bergegas menuju rumah Brittany. Sesampainya di sana, ternyata Brittany dan Montserrat sudah menunggu lebih dulu. Mereka menyambut Layla dengan ramah, seolah semuanya benar-benar sudah membaik. Di situ terlihat kalau Montserrat sudah memegang sebuah penutup mata. Brittany lalu berkata kalau sebelum masuk ke dalam rumah, Layla harus menutup matanya terlebih dahulu agar kejutan tersebut berhasil. Tanpa curiga, Layla hanya tersenyum dan mengikuti permintaan. Montserrat kemudian mengikat penutup mata dengan cukup kencang. Setelah itu, Brittany menuntun Layla masuk ke dalam rumah. Kebetulan saat itu orang tua Brittany sedang tidak ada di sana karena masih bekerja. Di dalam rumah, Layla sempat bertanya apakah dia sudah boleh membuka mata, tapi Brittany masih melarang. Dia justru menyuruhnya duduk di sebuah bangku yang sudah disiapkan. Sementara itu, Montserrat terlihat sibuk menyiapkan sebuah ponsel untuk merekam. Brittany mengambil sebuah tali, lalu dia dan Montserrat saling berpandangan, seperti memberi sebuah isyarat. Tanpa berkata lagi, mereka langsung melilitkan tali itu ke tubuh Layla. Layla yang awalnya tidak curiga, mulai merasa ada yang tidak beres. Dia sempat bertanya apa yang sedang mereka lakukan, kenapa tiba-tiba tubuhnya diikat begitu kencang. Tetapi Brittany hanya menyuruhnya diam dan menunggu. Namun situasi makin terasa janggal. Tali yang melilit tubuh Layla makin terasa kencang dan bahkan mulai menekan ke bagian leher. Layla seketika panik. Dia berusaha melepaskan diri dan sempat menepis tangan mereka. Tapi Montserrat langsung menahan kedua tangan Layla agar dia tak bergerak. Sementara Brittany terus menarik dan mengencangkan tali tersebut. Tak butuh waktu lama, kondisi Layla sedikit demi sedikit melemah. Sampai akhirnya Layla tak lagi bergerak. Tidak diketahui pasti apakah di saat itu Layla sudah meninggal atau belum. Tetapi menurut pengakuan Brittany, ketika itu dia mengecek jalur pernafasan Layla, dia tidak merasakan kalau Layla masih bernafas. Setelah rencana pengeksekusian mereka berhasil, mereka langsung mematikan rekaman di ponsel lalu berusaha berpikir untuk menutupi apa yang sudah terjadi. Keduanya bergerak cepat sebelum orang tua Brittany pulang. Secara bersama-sama, mereka menarik tubuh Layla ke belakang halaman rumah. Keduanya lalu menggali tanah yang cukup dalam untuk menguburkan Layla secara diam-diam. Setelah selesai, mereka juga menaburkan kapur di atasnya agar tidak menimbulkan bau yang mencurigakan. Lalu kembali di momen interogasi terhadap kedua remaja tersebut. Mereka mengaku kalau mereka tidak pernah mengirimkan video itu kepada Carmen, ibu Layla. Mereka juga mengaku tidak tahu bagaimana rekaman tersebut bisa sampai tersebar luas. Mereka menduga ada seorang teman mereka yang lain yang telah mencuri video tersebut untuk membongkar apa yang telah mereka lakukan. Setelah proses interogasi berjalan lancar, penyidik tidak menunggu lama. Mereka menuju ke rumah Brittany, tepat ke bagian halaman yang disebutkan. Sesampainya di sana, penyidik mulai memperhatikan area sekitar dan benar saja terlihat ada bagian tanah yang cukup mencurigakan dengan sisa-sisa kapur yang terdapat di atasnya. Bersama tim penyelamat, penyidik kemudian menggali gundukan tanah itu. Prosesnya berjalan cukup tegang sampai akhirnya mereka menemukan jasad Layla yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Setelah dievakuasi, jasad Layla langsung dibawa ke tim forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, akhirnya diketahui kalau penyebab kematian Layla adalah karena kehabisan nafas yang diduga akibat jeratan tali seperti yang terlihat dalam video yang beredar. Kondisi jasad yang sudah terlalu membusuk itu membuat situasinya semakin berat, terutama bagi Carmen. Di tengah kenyataan itu, dia hanya bisa menangis histeris, menahan rasa kehilangan yang begitu dalam tanpa sempat mengucapkan perpisahan kepada putrinya. Kasus yang menimpa Layla akhirnya dibawa ke jalur hukum dan disidangkan di San Luis Rio, Colorado. Namun karena kedua pelaku masih di bawah umur, proses persidangannya tidak menggunakan sistem hukum pidana seperti orang dewasa. Mereka diadili melalui sistem peradilan khusus remaja, yang mana memang mempunyai aturan berbeda serta dengan batasan hukum yang lebih ringan. Selama persidangan berlangsung, berbagai bukti mulai dihadirkan satu persatu. Rekaman video yang beredar, hasil otopsi yang memastikan penyebab kematian korban, serta pengakuan dari para pelaku sendiri. Dari semua itu terlihat jelas kalau kejadian ini adalah sesuatu yang telah direncanakan, apalagi mengetahui fakta kalau aksi tersebut sempat direkam oleh pelaku sendiri.
Meski bukti yang ada cukup kuat, status mereka sebagai anak di bawah umur tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hukuman. Pada akhirnya di bulan April 2026, pengadilan menjatuhkan sebuah putusan yang kemudian menimbulkan banyak reaksi di masyarakat. Britani dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan, sementara Montserrat dijatuhi 11 bulan dengan pembebasan bersyarat. Selain itu, mereka juga diwajibkan membayar ganti rugi atas kerugian moral yang dialami keluarga korban. Jumlahnya begitu sedikit, yaitu 5.600 peso atau setara dengan 5 juta rupiah. Lalu menanggapi putusan pengadilan yang dinilai jauh dari rasa keadilan, keluarga korban begitu sangat kecewa. Carmen mengatakan kepada media kalau dia merasa sangat sakit hati dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Sementara para pelaku sendiri justru masih memiliki kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan normal setelah mereka melakukan perbuatan yang begitu keji. Bagi keluarga, putusan tersebut bukan sekedar ringan, melainkan bentuk nyata dari ketidakadilan yang melukai mereka untuk kedua kalinya. Kekecewaan ini tidak hanya datang dari pihak keluarga, tetapi meluas kepada masyarakat. Dengan cepat kasus ini menjadi perbincangan nasional di Meksiko, terutama di media sosial, di mana banyak warganet mengecam putusan pengadilan. Kritikan yang muncul hampir seragam, yaitu hukuman untuk pelaku dianggap terlalu ringan, serta sistem hukum yang dinilai tidak mampu memberikan keadilan bagi keluarga korban. Sebagai ekspresi dari kekecewaan, masyarakat dan keluarga korban kemudian mengorganisir aksi demonstrasi yang digelar pada tanggal 9 April 2026, tepatnya di wilayah San Luis, Rio, Colorado. Aksi ini dipusatkan di depan gedung pengadilan sebagai simbol protes terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Dalam aksi tersebut, para peserta menuntut agar keputusan pengadilan ditinjau kembali. Mereka meminta hukuman yang lebih berat untuk pelaku. Seruan untuk keadilan ini juga menyebar luas di media sosial, memperlihatkan kasus tersebut telah menyentuh emosi publik secara global. Pada akhirnya, kasus Leila tidak hanya dipandang sebagai tragedi pengeksekusian semata, tetapi juga sebagai gambaran dari masalah perundungan yang tidak diatasi, konflik remaja yang berkembang menjadi kekerasan ekstrim, hingga sistem hukum yang dianggap belum mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, mari kita doakan semoga korban mendapatkan ketenangan di tempat selanjutnya. Semoga segala rasa sakit dan penderitaan yang dialami menjadi penghapus dosa dan diganti dengan kedamaian yang abadi. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi kehilangan yang begitu berat. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.